pemaparan tentang materi terkait dengan aksi nyata yang akan kami lakukan. Pertama kali akan disampaikan oleh Ibu Sri Fatmawati dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini nanti kita akan bersama-sama untuk berdiskusi terkait dengan apa yang telah kita katakan ya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Sri Fatmawati untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini akan saya bagi nanti menjadi 3 sesi. Sesi pertama penyampaian oleh saya, kemudian sesi kedua nanti disampaikan oleh Ibu Iyong Zarina. Karena di sekolah kita ini ada 2 CGP, saya dan Ibu Iyong Zarina, jadi kami berkolaborasi untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Sri Fatmawati, guru fisika di SMA Negeri Buabraya, calon guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya adalah konsep inti budaya positif. Nah, seperti yang kita ketahui, penerapan budaya positif di sekolah itu secara langsung dan tidak langsung, sengaja dan tidak sengaja sering kita lakukan. Meskipun kita mungkin tidak merasa memberi, tapi secara tidak langsung kita sering melakukan itu ya. Adapun konsep ini dari budaya positif ini bisa dilihat di slide itu ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti ada sedikit restitusi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu maksudnya adalah kita belajar, memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin ada anak yang hanya menonton audio, melihat video saja sudah paham. Ada yang hanya mendengarkan audio saja sudah paham. Ada yang harus membaca buku dulu, cara belajarnya baru paham. Ada yang mendengarkan penjelasan dari guru baru paham. Mungkin itu salah satu faktor kenapa kadang-kadang kita merasa bahwa orang itu tidak perhatian dengan pelajaran kita, orang itu tidak paham dengan pelajaran kita. Padahal karena kita mungkin kurang memfasilitasi mereka sesuai dengan gaya belajar mereka di kelas. Nah, pelajaran berdiferensiasi ini adalah para peserta didik itu nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini jadi tujuan utama kita ya, mewujudkan pelajar yang dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian semua itu sifatnya tidak berencana pada tiba-tiba, mulai tidak tahu apa yang terjadi bersifat satu arah. Kemudian konsekuensi
mengerjakan tugas dan PR ya. Ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup ya, sudah cukup. Ternyata di sini di dalam kelas kita sudah menyepakati 6 keyakinan kelas ya. Kalian anggap ini sudah cukup? Ya. Berarti setelah kita menyusun bersama 6 keyakinan kelas ini, kita berkeyakinan akan melakukannya, melaksanakannya ketika berada di dalam kelas. Setuju? Baik, Pak. Kalau begitu, kita lanjutkan pembelajaran kita. Terutama bagian teman dan Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan menyepakati keyakinan kelas kita ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kita bersama momen masing-masing. saya di Ya, tetapi kalau keyakinan kelas ada namanya kita ada yang tahu contoh kalimat positif. Silakan kita. Apa contohnya misalnya kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif? Ayo kita dalam lingkungan waktu. Bagus. Nah, kalau yang negatif, siapa yang tahu? Kalimat negatif. Silakan cantik. Apa? Ya, tidak boleh datang telat. Itu ada kalimat negatif. Kita akan membuat dia menjadi kalimat positif dan menjadi keyakinan kelas. Tidak boleh datang terlambat. Jadinya kalau menjadi kalimat positif apa? Tidak boleh datang terlambat. Tapi datang tepat waktu. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, paham sekarang? Sekarang kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas yang kelas kita ya. Kita ingat kalian sebuah kertas kalian menulis keyakinan kelas apa yang kita harus sama-sama biar kita sama-sama mengerti. Ya, baik. Ibu akan mandikan ya kertasnya siapa yang menulis keyakinan kelas. Posisi kontrol dulu seperti yang kita ketahui itu ada 5. Yang pertama mendukung, ini yang paling sering kita lakukan. Kedua membuat rasa bersalah, kemudian memantau dan manajer. Kenapa kok kenapa tidak teman itu Kasih waktu 2 menit saja ya untuk menulis jawaban kalian yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas ini. yang berlaku dari posisi kontrol sebagai teman. Nanti kalau kita misalnya posisi teman sudah berkontrol sebagai teman saja, tidak manajer, tidak di manajer. Kalau ada posisi kontrol teman saja, mungkin kita akan merasa tidak. Mungkin anak-anak itu menganggap itu hanya sebagai teman gitu. Oh, teman, sebagai teman. Dan nanti tidak akan ada batasan antara guru dan siswa gitu. Jadi mereka Sebenarnya menjadi tidak ada batasan antara guru dan siswa. Jadi utamakan sama dengan sebenarnya sudah jelas kebersihan kelas. Kalau kelas kita bersih, kita nyaman kan belajar. Terima kasih. Sekarang silakan maju ke depan untuk menuliskan keyakinan kelas kita. Silakan kita maju. karena seperti yang kita bilang kalau kita sebagai posisi kontrol apalagi kita Ada lagi kita maju karena SMA yang bapak perhatikan apalagi saat
Jadi yang ingin saya tanyakan, coba berikan kami contoh bagaimana model-model pelaksanaan pembelajaran organisasi yang Bapak Ibu guru penggerak telah melaksanakan di kelas atau di sekolah kita masing-masing. Berikan kami contoh supaya kami bisa meniru Bapak Ibu sebagai guru penggerak sehingga tujuan kurikulum berbeda tentang kurikulum
itu. Nah, kemudian secara teori memang saya sudah paham, tapi setelah kita tahu anak itu apakah dia bertipe DSD, atau siswa atau berat, terus bagaimana kita membedakan anak kelasnya? Mengerjakan tugas dan PR ya. Ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Ya, sudah cukup. Ternyata di sini di dalam kelas kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas ya. Kalian anggap ini sudah cukup? Ya. Berarti setelah kita mengusung bersama nanti di kelas ini kita berkeyakinan akan melakukannya, melaksanakannya kepada kelas. Setuju? Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran kita. Itu suatu walaupun bagaimanapun masalahnya Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyepakati keyakinan kelas kita ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti kalau kita sudah masuk dalam kelas maka kita harus ya, tetapi kalau keyakinan kelas kita menggunakan kalimat nah terkait dengan pembelajaran ini sebenarnya perlu sampai ke sana nggak ada CGP ini silakan kita mengingat bahwa contohnya misalnya kalau harus kita jawab bersama dan kolaborasi bahwa pembelajaran berprestasi itu apalagi ini sudah menemukan karakter anak itu sudah dibentuk karakter anak itu dari yang PAUD di PAUD itu orang tua menekan anak saya bisa baca padahal aturan anak itu kemudian tidak boleh ada yang menggunakan karakter dan sebagainya sampai bahwa itu kemudian sekarang ini anak sudah di jenjang sekolah menengah atas baik kalau pembelajaran berprestasi ini bisa kita ubah bisa kita profil anak itu dengan cara wawancara misalnya ini dari mana tinggal di mana bersama orang tua nenek itu pertama dulu supaya kita bisa tahu kemudian juga yang kedua bisa juga kalau kita bukan anak yang kedua bisa kita juga tanyakan anak itu langsung ke guru kelasnya yang ada di kelas 1. Nah setelah itu baru ada namanya asesmen awal. Asesmen awal itu adalah pembentukan nanti sesuai dengan seperti tadi itu. Ada yang berkebutuhan seperti ini, ada yang kelompok dengan ini. Nah dengan demikian nanti jika kita melakukan proses pembelajaran seperti contoh sederhana yang saya lakukan, saya akan langsung menyuruh anak itu membawa HP. Saya tersentuh. Kenapa saya berani menyuruh anak itu membawa HP? Karena kekiniannya itu HP itu tidak bisa kita hindari. Jadi yang kita ambil adalah dampak positifnya. Nah, kemudian setelah anak itu membawa HP di ruang kelas, kita buka aplikasi kuis ini. Kebetulan saya mengemban aplikasi kuis ini. Nah, kita buka kemampuan anak kelihatannya sudah berbeda-beda. Ada yang kemampuan ID-nya bagus, dia tinggal klik nama kemudian langsung bisa mengerjakan soal. Ada anak yang belum bisa sama sekali. Ada yang hanya bisa memasukkan nama dan password. Nah, setelah kita kelompokkan bisa menjadi 3 kelompok. Misalnya anak tadi yang sudah bisa mengerjakan soal kita kelompokkan dengan anak yang sudah bisa mengerjakan soal. Beda dengan guru di 13 harus ada pivot dalam kelompok. Kalau di kelas mereka merasa kembali lagi kita ini restitusi membuat anak rasa tidak rasa bersalah atau rasa minder. Nah itulah pembelajaran berdiferensiasi sekilas seperti itu. Tapi kalau memang mau lebih detail
Kalian anggap ini sudah cukup? Ya. Berarti setelah kita menyusun bersama dan keyakinan kelas ini, kita berkeyakinan akan melakukannya, melaksanakannya di dalam kelas. Setuju? Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyepakati keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu Ada dua SMK, kan ada dua SMK. Tapi kalau saya bahas yang PPPKN,
juga biar nggak kelas maksud saya. Karena kebetulan kita juga dikejar waktu karena kalau masuk kelas udah nggak memungkinkan sekarang. SD, SMP, SMA sama-sama ujian. Terus kami dari BPNDB hari ini dijadwalkan pendampingan. Tiba-tiba dari pusat kita sama-sama dengan kami kami harus penyegaran. Jadi bisa saja sih kami harus luring ke sekolah di sisi lain suruh buka HP dulu daring. Jadi disuruh kita bisa buka dulu. Ini kan tidak ada kita jadi mega fokus ini. Jadi begitulah harus kita dari sama-sama
Jadinya kalau menjadi kalimat positif apa? Tidak boleh datang terlambat. Berarti mari datang tepat waktu. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, paham sekarang? Sekarang kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas kita ya. Ibu akan membagikan kalian sebuah kertas, kalian akan menulis keyakinan kelas apa yang harus kita sama-sama sepakati biar kita sama-sama nyaman di dalam kelas ya. Baik, Ibu akan bagikan ya kertasnya, silakan ditulis ya keyakinan kelasnya. Ya, silakan. Silakan ditulis. Ya. Ibu kasih waktu 2 menit saja ya untuk menulis harapan kalian yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas kita. Baik, sudah ya? Sudah ya. Sekarang Ibu minta satu persatu maju untuk menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan ya. Siapa yang pertama? Silakan, silakan maju. Ya, menghargai teman ya. Apakah ini merupakan kalimat keyakinan kelas? Bagus ya, kita harus menghargai teman di dalam kelas kita. Selanjutnya siapa yang akan maju? Silakan cantik. Ya, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas kita bersih, kita nyaman kan belajar? Terima kasih. Sekarang siapa maju ke depan untuk menuliskan keyakinan kelas kita? Silakan kita maju. Ya. Biar lebih cepat, ada lagi yang ingin maju? Silakan maju berdua ya. Taruh di samping. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini dari Intan datang tepat waktu. Ya, apakah ini termasuk keyakinan kelas? Kemudian menghormati guru. Apakah termasuk? Ada lagi yang akan memberikan keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas kita? Ada, silakan. Ya, jujur dan bertanggung jawab. Ya, bagus. Ada lagi? Ada? Ada. Ya, silakan. Ya, mengerjakan. Ya, bagus. Mengerjakan tugas dan PR ya. Ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup ya. Sudah cukup. Ternyata di sini di dalam kelas kita sudah menyepakati 6 keyakinan kelas ya. Kalian anggap ini sudah cukup? Ya. Berarti setelah kita menyusun bersama 6 keyakinan kelas ini, kita berkeyakinan akan
Sekarang silakan. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Liza duduk. Liza tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Iya Bu, karena saya terlambat datang. Ya, tadi kamu datang jam berapa Ibu lupa? Sekitar jam 8. Sekitar jam 8. Kamu tahu nggak sekolah kita masuk jam berapa? Tahu Bu, jam 7.15. Ya, jam 7.15. Ya, kamu seharusnya datangnya jam 7.15. Jam 7.15 itu sudah berbaris di lapangan dan berdoa bersama. Ya kan? Ya. Jadinya tadi apakah kamu datang ke tepat waktu? Belum ya? Kamu tidak datang tepat waktu Liza tadi. Ya, ibu itu sudah masuk di kelasmu sudah 30 menit baru kamu datang. Nah, membuat kesalahan itu biasa Liza, itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, pernah juga datang terlambat. Tetapi di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi, ya, solusi supaya kamu tidak datang terlambat lagi, ya Liza ya. Ya, kira-kira Liza apa alasanmu datang terlambat tadi? Karena saya tidurnya tak larut malam Bu dan bangunnya kesiangan. Oh, kok bisa larut malam? Apa yang kamu kerjakan di rumah nak? Saya main game. Astagfirullahaladzim, main game ya. Nah, menurut Liza, apakah datang terlambat itu sudah memenuhi kesepakatan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Belum, tidak ya. Terus, memangnya kamu masih ingat apa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Apa saja itu? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai dan menghormati dan masih banyak lagi Bu. Ya, syukur, alhamdulillah kamu masih ingat. Ya, lalu sekarang apa langkah-langkah yang Liza akan lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Tidur tidak larut malam Bu. Ya, bagus. Dan kira-kira Liza akan mulai melakukannya kapan? Mulai nanti malam. Ya, mulai nanti malam ya. Bagus. Kamu sudah berencana untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kemudian ibu guru doakan ya supaya kamu itu selalu menjadi anak yang berprestasi, menaati peraturan sekolah dan aturan sekolah ya. Ya Liza ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Liza. Silakan ya. Waalaikumsalam. Gina, silakan duduk nak. Gina, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Iya Bu, karena tadi di saat jam pelajaran ibu saya mengerjakan PR matematika. Iya, kamu mengerjakan PR matematika ya. Yang namanya PR itu seharusnya dikerjakan di mana, Gina? Seharusnya di rumah. Ya, nah itu kamu tahu. Terus perbuatanmu yang tadi mengerjakan PR matematika di pelajaran bahasa Indonesia, apakah sudah benar? Enggak. Itu salah ya. Nah, bagus. Seharusnya bagaimana, Gina? Seharusnya saya mengerjakan PR di rumah. Nah, seharusnya mengerjakan PR di rumah ya. Nah, Gina, ibu guru tahu ya, kita semua sudah pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Tetapi di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi di sini ibu ingin mencari solusi agar kamu tidak mengulangi lagi perbuatanmu yang tadi. Ya, terus kalau boleh tahu Gina, apa alasanmu? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR di rumah? Saya di rumah tidak mengulang lagi pelajaran yang sudah saya pelajari di sekolah. Ya. Apakah mengerjakan PR, apalagi di mata pelajaran lain, itu adalah perbuatan yang sudah benar dan apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tidak ya. Terus masih ingat enggak kamu apa keyakinan kelas yang sudah kita sama-sama sepakati? Masih Apa saja itu, Gina? mengerjakan PR, datang tepat waktu, Ya. harus menghormati sama, Ya. memperhatikan penjelasan guru Ya. dan masih banyak. Ya, bagus Gina. Tuh, kamu masih ingat ternyata ya.
Lalu sekarang apa langkah-langkah yang akan Gina lakukan supaya tidak mengulang lagi perbuatannya tadi, supaya tidak mengerjakan PR di jam pelajaran? Saya bisa pas pulang sekolah saya akan istirahat sebentar, terus membuka lagi materi yang sudah saya pelajari di sekolah, dan malamnya saya bisa mengecek PR yang sudah diberikan guru. Iya, bagus. Terus kira-kira kapan Gina akan mulai melakukan hal tersebut? Mungkin nanti malam pas sudah pulang sekolah. Iya, berarti mulai dari hari ini ya Gina ya? Ya, bagus Gina. Kamu sudah berencana untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Ibu guru doakan supaya Gina itu menjadi anak yang berprestasi, yang selalu menaati aturan sekolah ya. Ya Gina ya? Ya, ya sama-sama Gina. Sekarang boleh ke kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza, kelas F26. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Praia. Saya merasa sangat senang kemarin saat saya melanggar keyakinan kelas, yakni terlambat masuk ke kelas. Ibu Yamul tidak memarahi saya. Beliau hanya memberikan saya nasihat agar tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Namun saya merasa termotivasi untuk bisa berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan saya. Terima kasih Bu Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Ananta Larsati dari kelas F26 dan saya bersekolah di SMAN 2 Praia. Saya merasa sangat senang karena kemarin saat saya melanggar keyakinan kelas, yakni mengerjakan PR matematika di jam pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Yamul tidak marahi saya. Beliau hanya memberikan saya nasihat agar tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Namun saya merasa termotivasi untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan saya. Terima kasih.